Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Rugi kalau tak diamalkan. Ahli maksiat tidak jadi masuk neraka karena secari kertas. Neraka disiapkan untuk orang-orang yang membangkang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya terdapat kengerian-kengerian, sisaan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan untuk orang-orang yang durhaka dan maksiat kepadanya. Tentunya orang yang dimasukkan ke neraka itu adalah yang amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya. Namun ada beberapa kisah yang terbilang cukup mengharukan namun penuh hikmah. Berikut kisah tentang orang yang tidak jadi masuk neraka karena secari kertas. Dari sahabat yang bernama Ka'ab radhiyallahu an pernah bercerita, ketika hari kiamat telah ditegakkan, Nabi Adam alaihissalam melihat seorang dari umat Muhammad SAW diseret menuju neraka. Kemudian Nabi Adam alaihissalam segera memanggil Rasulullah, "Wahai Muhammad." Maka Rasulullah pun segera menjawab, "Selamat datang wahai Bapak semua manusia." Kemudian Nabi Adam berkata, "Sesungguhnya ada seorang dari umatmu yang diseret menuju neraka." Mendengar apa yang diberitahukan oleh Nabi Adam itu, maka Rasulullah segera bergegas untuk memberi pertolongan kepada umatnya tersebut. Lalu Nabi Adam menunjukkan tempat di mana orang tersebut diseret menuju neraka, sedang Rasulullah mengikutinya dari belakang. Setelah menemukannya, kemudian Rasulullah berkata kepada malaikat yang sedang menyeret umatnya tersebut, "Wahai malaikat Tuhanku, hentikan." Lalu malaikat tersebut berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak membaca ayat Allah di dalam hak kami?" Mereka, para malaikat, tidak mendurhakai apa yang Allah telah perintahkan kepada mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tamrid ayat 6. Kemudian terdengar suara seruan, "Patuhilah Muhammad." Lalu Rasulullah SAW berkata, "Kembalikanlah ia ke timbangan." Kemudian timbanglah amal perbuatannya. Lantas malaikat pun menimbang kembali amal perbuatan orang itu. Ternyata seperti hasil timbangan yang pertama, amal buruk orang itu lebih berat dari amal baiknya. Kemudian Rasulullah mengambil secari kertas dari dalam sakunya dan kemudian Rasulullah meletakkannya secari kertas tersebut di dalam timbangan amal baik orang tersebut. Lalu seketika itu pula amal buruknya yang tadinya lebih berat dari amal baiknya kini berbalik menjadi lebih ringan. Kini amal kebaikan orang itu lebih berat daripada amal buruknya, sehingga ia lebih bahagia dan berkata, "Demi ayah dan ibuku, siapakah engkau?" Maka Rasulullah menjawab, "Aku adalah Muhammad." Kemudian orang itu menangis dan mencium telapak kaki Rasulullah dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah secari kertas yang tadi itu?" Lalu Rasulullah menjawab, "Itu adalah bacaan sholawat yang pernah kamu salawatkan kepadaku semasa di dunia, dan aku menjaganya untukmu." Kisah ini dikutip dari kitab Daratun Nasihin Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakiri Al-Qubawi, dan juga banyak dikisahkan oleh beberapa ulama. Ada juga kisah seorang wanita yang bebas dari siksa kubur karena sholawat Nabi. Sebuah kisah tentang keistimewaan sholawat Nabi diceritakan dari Tismarul Yani'ah fi Riyadil Badi'ah karya Syekh M. Nawawi Banten. Bermula ketika seorang ibu tua mendatangi Imam Al-Hasan Al-Basri. Ia bercerita, baru saja ditinggal mati anaknya yang perempuan. Kepada Al-Hasan Al-Basri, ia menyampaikan kerinduan mendalam kepada anaknya. "Saya merasa kehilangan.
Saya ingin mengetahui keadaan si anak. Saya ingin berjumpa dengan putri saya, meski dalam mimpi, katanya. Al-Hasan Al-Basri memahami perasaan yang dialami oleh tamu tersebut. Ia kemudian menyarankan si ibu untuk melakukan sembahyang 4 rakaat setelah sembahyang Isya. Lalu bacalah surat Al-Hakumut Takasur sekali setiap rakaat setelah pembacaan surat Al-Fatihah. Lalu berbaringlah, bacalah sholawat Nabi hingga kau tertidur, ujar cendekiawan muslim tersebut. Perempuan itu pun mendengarkan baik-baik fatwa Al-Hasan Al-Basri. Ia segera pulang dan menjalankan fatwa tersebut. Terjadilah apa yang dikehendaki si ibu. Ia dapat berjumpa dengan anak yang perempuannya yang telah meninggal. Tetapi ia begitu terkejut melihat anaknya terbelenggu dan terpasung dalam siksa kubur. Bangun tidur, ia kembali menemui Al-Hasan Al-Basri. Ia mengabarkan kondisi anaknya di alam barzah. Mendengarkan cerita si ibu, Al-Hasan Al-Basri pun sempat gelisah dan bimbang sesaat. Al-Hasan Al-Basri menyarankan tamunya untuk bersedekah yang amalannya dihadiahkan untuk ahli kubur yang dimaksud. Ibu tersebut pulang. Ia mengikuti saran Al-Hasan Al-Basri. Benar saja, kondisi anaknya berubah di alam kubur. Tetapi kali ini, Al-Hasan Al-Basri yang justru bermimpi bertemu anak perempuan tersebut. Pada malam itu, Al-Hasan Al-Basri seperti berada di taman surga yang terdapat sofa bagus di dalamnya. Di taman itu, Al-Hasan Al-Basri melihat seorang perempuan muda yang cantik dengan mahkota cahaya di kepala. Apakah Tuan mengenal saya? Perempuan muda itu menyapa Al-Hasan Al-Basri. Tidak, aku putri seorang ibu tua yang mengunjungi Tuan. Iya, tapi bukan seperti ini. Sebaik ini ibumu menceritakan kondisimu, kata Al-Hasan Al-Basri terheran. Tuan benar, kemarin-kemarin keadaanku memang demikian, buruk dan tersiksa. Lalu dengan apa kau mendapatkan kemuliaan seperti ini? Di alam barzah, kami berjumlah 70.000 orang menerima siksa kubur. Tetapi suatu hari, ada seorang saleh yang baik hati melewati pemakaman kami. Ia membacakan sholawat Nabi sekali dan menghadiahkan pahalanya untuk kami, sehingga Allah membebaskan kami dari siksa tersebut melalui keberkahan Rasulullah SAW. Keadaanku sampai berubah 180 derajat menjadi lebih baik, seperti yang Tuan lihat sekarang, jawab perempuan tersebut. Subhanallah, semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian, wallahu a'lam bishawab.